produk dari Novotes. Ini adalah produk untuk rebar scanner ya. Ini ada model terbaru dari Novotes. Mungkin langsung aja kita buka boxnya, apa aja yang ada di dalam. Nah, oke, ini di dalam dusnya ada plastik, kita buka dulu. Sampingnya. Nah, ini ada hard case-nya supaya safety. Dalamnya. Ya, ini di dalam isi hard case-nya ada beberapa alat ya. Jadi yang alat utamanya ini device-nya, elektronik unitnya. Ini ada probe-nya. Ini ada platnya atau spacer ya. Terus ada charger, ada baterainya juga. Jadi baterainya ini rechargeable ya, jadi bisa dicas lagi kalau misalkan habis nanti. Terakhir ada gantungan untuk probe-nya. Dan juga sertifikat dari pabrikan ya, jadi untuk memastikan bahwa di pabrikan juga sudah dicek atau sudah dicoba di sana. Sama yang terakhir ada manual booknya. Ya, manual booknya bisa kita baca, bisa pelajari nanti kalau misalnya ada kesusahan. Ya, seperti ini. Case-nya, juga device-nya. Ya, sini kita pasang dulu baterainya. Kita mulai aja untuk cara penggunaan dari rebar detector ini. Pertama, sebelum kita nyalakan, plug in dulu untuk konektornya ke device. Ya, untuk menyalakannya kita tekan tombol power 1-2 detik. Nah, sampai nyala. Ada proses loading dulu. Nah, kita ke menu utama yaitu menu measuring. Setelah itu kita tekan select. Nah, ini kita langsung ada tampilan utamanya ya. Sini ada indikator baterai, ada tampilan menu utamanya, jaraknya. Nah, sebelum kita mulai melakukan pengujian atau pendeteksian rebar detektor, sebaiknya kita mulai dari menzerokan device-nya dulu, probe-nya dizerokan dulu supaya nanti hasilnya lebih akurat. Dengan cara menekan tombol zero di sini kan. Nah, selama dia otomatis mati sendiri. Nah, seperti itu baru bisa kita mulai untuk pengujiannya. Oke. Kita juga dapat merubah spek, misalkan spek rebarnya ada tipe A240, ada juga A400, tergantung spek rebar yang kita uji. Kalau misalkan kita tahu speknya. Kita punya sampel dengan diameter rebar sekitar 16 mili ya. Nah, kita setting dulu diameter rebarnya 16 mili. Nah, langsung aja kita tekan probe-nya ke sampel. Nah,
sekitar 24. Jarak dari rebar ke permukaan beton sekitar 24,8 mili, ya hampir sama ini. Ya, untuk menu yang kedua ialah untuk mengetahui posisi rebar. Jadi kalau misalkan kita belum tahu posisi rebarnya di mana, kita bisa tahu menentukan posisi dari rebar. Nah, ini misalkan kita simulasikan dulu tadi diameternya 16 mili, diameter rebarnya. Nah, kalau misalkan ini langsung sound metode sinkronnya on. Nah, ini karena kita nggak memposisikan ke probe, posisi probe-nya nggak ke sampel, jadi nggak ada tulisannya, dia bunyinya agak jedanya lama ya. Nah, ketika kita mengarahkan probe-nya ke sampel, nah bunyinya semakin dekat ya, semakin rapat. Nah, hasilnya sama, hampir sama dengan tadi 24,9, 24,8. Oke. Nah, kalau misalnya kita menjauh dari sampel dari rebar, semakin jauh pula angkanya, semakin jauh pula bunyinya. Semakin dekat, nah semakin rapat bunyinya, tampilan bar di sini juga semakin kecil. Nah, menjauh, tampilan barnya menengah. Oke. Nah, untuk mode yang ketiga ialah mengetahui medan magnet ya. Magnet, jadi semakin besar angka yang muncul di display, maka semakin dekat dengan posisi rebar. Nah, misalkan sekarang display ini muncul angkanya 64, 65. Nah, ketika kita mendekatkan ke posisi sampelnya ke rebarnya, dia angkanya semakin besar. Ini mengindikasikan bahwa rebar dekat dengan si probe. Atau rebar dekat dengan probe-nya.